Om Swastiastu, selamat sore, salam harmoni yang terhormat Ibu Diah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan konsumen dan teman-teman ahli kredit yang lain yang sangat saya cintai. Perkenalkan nama saya Iko Mangano Mantare, kelas C, ahli kredit Undiksa. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai periklanan. Baik, agenda topik yang akan saya bahas adalah yang pertama pengertian iklan, yang kedua jenis-jenis iklan, yang ketiga pengaruh atau dampak iklan terhadap konsumen, yang keempat adalah pengertian dari reklame. Yang pertama, pengertian iklan. Dalam buku Edward tahun 2011, baris ketiga merinci arti dari iklan menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Kotler 1999, iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut Wells 1992, periklanan adalah komunikasi non-personal yang dibayar oleh pihak sponsor yang menggunakan media massa untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Menurut Reynald Casali 1992, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu media. Beda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang untuk membeli. Menurut PPPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemrakasa dan ditujukan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Menurut Dunn dan Barban 1996, periklanan adalah komunikasi non-personal melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan, organisasi non-profit, dan individu-individu dengan menggunakan pesan iklan yang diharapkan dapat menginformasikan atau membujuk kalangan tertentu yang membaca pesan tersebut. Menurut Russell dan Lane 1990, suatu pesan yang dibayar oleh sponsor dan disampaikan melalui beberapa medium komunikasi massa. Menurut Gilson dan Beckman 1980, iklan merupakan media komunikasi persuasif yang dirancang untuk menghasilkan respon dan membantu tercapainya objektivitas atau tujuan pemasaran. Selanjutnya adalah fungsi iklan. Menurut Terence Essen 2003, secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang paling penting bagi perusahaan, bisnis, dan organisasi lainnya. Sedangkan fungsi iklan lainnya yaitu informing atau memberi informasi, membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Persuading, mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Adding value, memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang terakhir adalah assisting atau mendampingi. Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam memproses komunikasi pemasaran. Dengan kata lain, membantu perwakilan dari perusahaan. Selanjutnya, tujuan iklan. Menurut Purnaninggolan 2015, tujuan iklan adalah untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca untuk memperkenalkan suatu produk, menarik perhatian konsumen tentang keberadaan produk dan agar mau membelinya. Yang terakhir, untuk membangun citra jangka panjang
untuk suatu produk atau sebagai pemicu penjualan cepat. Ciri-ciri iklan yang benar adalah memiliki isi yang jelas, selalu informatif, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, dikemas untuk menarik perhatian dan minat para pembacanya, bersifat mengajak dan membujuk. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan niaga merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa untuk masyarakat luas. Contohnya iklan barang dan iklan jasa. Periklanan masyarakat berisi tentang suatu informasi, sosialisasi, atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya iklan pemilu, iklan keluarga berencana, iklan untuk hidup sehat. Yang selanjutnya iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu yang isinya seperti event, iklan berita duka, cita, dan lain-lain. Iklan permintaan atau iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Jenis-jenis iklan berdasarkan media. Iklan media cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan dicetak kita temui di koran, selembaran, majalah, koran, baliho, poster, stiker, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Contohnya iklan televisi, iklan radio, iklan film, iklan luar ruang, seperti iklan yang berada di bus, taksi, terminal, stasiun yang menggunakan media elektronik. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis-jenis iklan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, iklan komersial atau bisnis. Iklan komersial ini dipasang untuk tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Iklan komersial ini dibedakan menjadi tiga, yaitu iklan konsumen adalah suatu iklan mengenai barang atau jasa yang umum dibeli masyarakat. Yang kedua, iklan profesional. Iklan profesional atau professional advertising adalah iklan dengan target kepada para pekerja profesional seperti dokter, pengacara, dokter gigi, ahli teknik, dan sebagainya dengan tujuan untuk mendorong mereka menggunakan produk perusahaan dalam bidang pekerjaan mereka. Iklan bisnis. Iklan yang ditujukan kepada pihak yang dapat mengolah atau menjual produk yang diiklankan kepada konsumen. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan yang kedua yaitu iklan non-komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan non-komersial tidak menitik beratkan untuk mendapatkan keuntungan material atau ekonomi. Iklan non-komersial juga justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Selanjutnya, menurut Swasta 2002, berdasarkan tujuan dan penggunaannya, iklan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, periklanan barang atau product advertising. Dalam periklanan produk, pemasangan iklan menyatakan kepada pasar tentang produk yang ditawarkannya. Periklanan produk ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu primary demand advertising, merupakan periklanan yang berusaha mendorong permintaan untuk suatu jenis produk secara keseluruhan.
Yang kedua, selective demand advertising. Ini hampir sama dengan primary demand advertising. Hanya bedanya dalam selective demand advertising disebutkan merek barang yang ditawarkan. Yang kedua, periklanan kelembagaan, institutional advertising. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu patronage institutional advertising. Penjual berusaha memikat konsumen dengan menyatakan suatu motif membeli pada penjual tersebut dan bukannya motif pembeli produk tertentu. Public relation institutional advertising. Untuk membuat pengertian yang baik tentang perusahaan kepada para karyawan, pemilik perusahaan, ataupun masyarakat umum. Public service institutional advertising. Iklan ini menggambarkan tentang suatu dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati. Yang ketiga, periklanan nasional, regional, dan lokal. Periklanan nasional, national advertising, sering juga disebut general advertising, merupakan periklanan yang biasanya disponsori oleh produsen dengan distribusi secara nasional. Periklanan regional, regional advertising, adalah periklanan yang hanya terbatas di daerah tertentu dari sebuah negara. Periklanan lokal, local advertising, disebut juga retail advertising. Biasanya dilakukan oleh pengecer atau ditujukan kepada pasar lokal saja. Yang keempat, periklanan pasar berdasarkan pada jenis atau sifat pasarnya. Oleh karena itu, jenis periklanannya tergantung pada sasaran yang dituju, apakah konsumen, perantara, pedagang, ataupun pemakai industri. Jenis iklan pasar dibagi menjadi 3, yaitu consumer advertising, trade advertising, dan industrial advertising. Topik pembahasan yang ketiga adalah pengaruh atau dampak iklan terhadap konsumen. Dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dampak positif iklan, yaitu iklan memberikan alternatif produk dan usaha bagi konsumen. Selanjutnya, iklan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau usaha tertentu. Iklan berfungsi sebagai media perkenalan antara produk atau usaha terhadap konsumennya. Yang terakhir, iklan mendapat memberikan penjelasan serta manfaat produk atau usaha tertentu. Selanjutnya adalah dampak negatif dari iklan. Iklan secara tidak langsung dapat membuat orang membeli suatu yang sebetulnya tidak diinginkan atau dibutuhkan, sehingga mendorong perilaku hidup konsumtif atau boros. Dan selanjutnya, iklan mengakibatkan barang-barang menjadi lebih mahal karena adanya biaya promosi. Adanya kesan yang diciptakan bahwa semua produk yang diiklankan berkualitas baik dan sesuai dengan iklannya. Topik pembahasan yang keempat adalah pengertian reklame. Pengertian reklame secara umum adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara kontinu, baik melalui media gambar, teks, atau audio. Menurut para ahli, reklame tersebut adalah, menurut Barata, reklame adalah suatu aktivitas yang bertujuan menyampaikan ide, informasi, barang atau jasa agar menarik perhatian banyak orang terkait ide atau produk dan jasa yang sudah diinformasikan tersebut. Selanjutnya, menurut Panji, reklame adalah setiap bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan guna memperkenalkan produk, barang, atau jasa, dan hal lainnya untuk menarik perhatian banyak orang. Menurut Kriantono, reklame adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa personal dan bertujuan untuk menyampaikan pesan dalam menjual suatu produk, barang, atau jasa, serta menjadikan pihak konsumen untuk membeli produk yang dijual dan membayar berbagai media yang dimanfaatkannya.
Tujuan reklame. Reklame dibuat untuk memberikan informasi yang menarik dan mengajak banyak orang untuk mampu melakukan apa yang sudah diinformasikan pada reklame tersebut. Ada dua tujuan reklame, yaitu reklame komersial. Reklame komersial adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan informasi pada banyak orang terkait dengan profil perusahaan, produk barang atau jasa, serta hal lain yang berkaitan dengan bisnis guna mendapatkan keuntungan. Reklame non-komersial. Reklame ini bisa ditemukan di seluruh tempat kedinasan, seperti di kantor kecamatan, sekolah, atau di sekitar area lampu lalu lintas. Tujuan utama adalah untuk mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, kegiatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Fungsi dari reklame adalah fungsi dalam dunia bisnis, membujuk atau mengajak calon konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan. Memberikan informasi yang jelas dan singkat pada calon konsumen terkait produk, barang, atau jasa yang dipromosikan. Memberikan kesan baik pada konsumen pada suatu brand, produk, barang, atau jasa sesuai dengan yang diinformasikan. Memberikan rasa puas dan konsumen pada produk atau jasa yang sudah diinformasikan. Sebagai media komunikasi antar para penjual dan juga konsumen. Fungsi reklame pada suatu gerakan sosial. Mengajak masyarakat untuk mau menuruti dan mengikuti aturan ataupun peringatan sesuai imbauan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, peringatan, kejadian, atau informasi penting lainnya yang memang harus dimengerti. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, berdasarkan pengadaannya. Terdiri dari dua macam, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Berdasarkan sifatnya, reklame penerangan adalah suatu reklame yang sifatnya lebih informatif. Selanjutnya, reklame peringatan adalah jenis reklame yang memiliki nada peringatan pada masyarakat pengguna jalan melalui gambar reklame yang mencolok. Reklame permintaan atau ajakan. Jenis reklame ini memiliki nada ajakan atau meminta pada banyak orang untuk bersedia mengikuti suatu permintaan atau ajakan, mengajak pihak masyarakat untuk turut peduli dengan sesama melalui gambar reklame yang menarik. Yang ketiga, berdasarkan tempat pemasakan. Reklame indoor, pemasangan di dalam ruangan. Reklame outdoor, pemasangan yang dilakukan di luar ruangan. Yang terakhir, berdasarkan media. Reklame audio, melalui siaran radio. Yang kedua, reklame visual. Contohnya poster, spanduk, plakat, etiket, leaflet, brosur, logo, papan nama, dan baliho. Yang terakhir, reklame audiovisual seperti televisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.